Halo teman-teman mahasiswa semuanya. Kita masih di bab fungsi dan grafik fungsi ya. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang fungsi dan sekarang kita masuk ke grafik fungsi teman-teman semuanya. Baik. Nah, untuk grafik fungsi ya di sini ya, grafik fungsi untuk translasi fungsi di mana y sama dengan fx ya, fungsi-fungsi dasar yang akan dibahas pada macam-macam fungsi. Baik, untuk yang pertama, y sama dengan fx plus a ya. Cara untuk sketsa grafik ya atau translasi fungsinya di mana fx digeser ke atas sejauh a ya. Untuk y sama dengan fx plus a. Dan nomor 2, y sama dengan fx min a. Nah, fx-nya digeser ke bawah sejauh a ya, teman-teman. Nomor 3, y sama dengan fx plus b. Ya, ini ada kurungnya, berarti fx digeser ke kiri sejauh b, teman-teman. Nah, nomor 4, y sama dengan fx min b. Nah, di mana fx-nya digeser ke kanan sejauh b, teman-teman semuanya. Nah, untuk yang nomor 5 ya, itu adalah modifikasi dari 1 sampai 4 ya. Untuk 5 sama dengan y sama dengan f x plus minus b ya, plus minus a. Nah, di mana ya plus minus bisa negatif, bisa positif. Sama positif negatif. Fx digeser ke kiri atau ke kanan ya, atau apakah plus atau min sejauh b dan ke atas ya ini atau ke bawah sejauh a. Nah, jadi ini ya teman-teman translasi fungsi dan cara untuk sketsa grafik seperti itu. Ya, seperti ini ya teman-teman. Dari nomor 1 sampai nomor 5, dan nomor 5 adalah modifikasi nomor 1 dan 4 ya. Itu bisa dilihat keterangannya di sini. Kalau teman-teman sudah paham, nanti kita juga akan ke contoh soal ya, supaya teman-teman bisa lebih memahami dan cara sketsa grafik. Baik, itu ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, sebelum kita ke contoh soal cara untuk sketsa grafik, sebelumnya kita akan bahas dulu macam-macam fungsi ya teman-teman. Baik, untuk yang pertama itu ada fungsi konstanta di mana y sama dengan k ya, x sama dengan l. Ya, di sini ya sudah dituliskan, saya buatkan garis di mana ya ketika di sini ya 0, maka sini 2. X-nya 1, maka di sini juga 2. Seandainya y sama dengan 2 ya. Nah, kalau di sini 1000 tetap 2. Ya, itulah yang disebut dengan fungsi konstanta. Nah, di sini ya y sama dengan k. Ini adalah garis horizontalnya, sedangkan untuk x sama dengan l itu vertikalnya ya. Berapapun nilai x maka sama dengan l. Ya, itu untuk fungsi konstanta, teman-teman. Yang kedua itu fungsi identitas di mana y sama dengan x ya. Nah, di sini ya garis ini y sama dengan x, ketika x sama dengan 1 maka y-nya sama dengan 1. Ya, itu untuk fungsi identitas. Kalau y sama dengan min x maka seperti ini. Ya, begitu teman-teman. Itu untuk fungsi identitas. Nomor 3 itu fungsi linear di mana y sama dengan ax plus b. Ya, seperti ini teman-teman, dan y-nya ketika y sama dengan min ax plus b maka grafiknya putus-putus seperti ini. Yaitu untuk fungsi linear. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi kuadrat ya, di mana y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, bentuk dari fungsi kuadrat itu seperti ini. Kalau y sama dengan x kuadrat ya, maka ketika x-nya sama dengan 1 maka y-nya 1. Kalau x-nya sama dengan 2 maka y-nya juga 2. Ya, seperti itu teman-teman. Disubstitusikan ke sini ya. Nah, ketika dia y sama dengan min x kuadrat maka grafiknya akan melengkung ke bawah seperti ini. Ya, itu untuk fungsi kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi kubik ya. Y sama dengan x pangkat 3. Nah, bentuk ininya seperti ini ya. Ketika 1 ya, di sini x-nya 1 maka y-nya juga 1 ya. X-nya 2 maka y-nya 8 dan seterusnya. Maka bentuk grafiknya seperti ini. Ketika y sama dengan min x pangkat 3 maka garis putus-putus seperti ini, teman-teman. Baik, untuk nomor 6 itu ada namanya fungsi polinomial di mana y sama dengan ax pangkat n ditambah bx n min 1 pangkat n min 1 ditambah cx n min 2 dan seterusnya. Itu untuk fungsi polinomial. Nah, inilah fungsi nomor 1 sampai 6 ya. Oke, baik teman-teman, untuk fungsi berikutnya ya, tadi sudah 1 sampai 6, sekarang fungsi ke-7 itu fungsi trigonometri ya.
untuk Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X. Nah, di sini ketika sin pi per 2 itu 1 ya, sin pi itu 0, sin 3pi per 2 itu min 1 ya, sin 2pi itu 0. Nah, itu ya. Jadi bentuk grafiknya dari seperti ini. Oke, untuk Y sama dengan cos X ya, ketika saya memiliki cos pi per 2 itu 0 ya, cos pi itu min 1, cos 3pi per 2 itu 0, cos 2pi itu 1. Jadi bentuk grafiknya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya itu fungsi eksponensial ya, Y sama dengan E pangkat X, di mana E-nya ya kurang lebih plus ya, 2,72. Nah, di sini ya ketika X-nya pangkat 1 berarti 2,72 dipangkatkan 1, maka bentuk grafik seperti ini, dia tidak pernah memotong sumbu X ya. Itu untuk fungsi eksponensial. Sedangkan untuk fungsi logaritmis natural, Y sama dengan, ini len ya, ini L-nya. Untuk logaritmis N-nya natural, Y sama dengan len X ya. Ketika misalnya nilai E-nya ya dipangkatkan ke 1 ya, maka 1 seperti ini ya. Dia tidak pernah memotong sumbu Y. Yaitu untuk fungsi logaritmis natural. Untuk nomor 10 itu fungsi ganjil dan fungsi genap ya. Nah, F min X maka dia min Fx. Untuk F sama dengan min X maka dia positif ya, Fx. Nah, kalau kita balikan ke kita masukkan ke fungsi trigonometri, di mana sin min X itu sama dengan min sin X, sedangkan cos min X sama dengan cos X. Nah, ketika kita membuat garis seperti ada di sini ya, untuk fungsi ganjilnya, sedangkan untuk fungsi genapnya berada di sini. Nah, itu untuk kalau sin X-nya itu fungsi ganjil, sedangkan untuk cos X-nya itu fungsi genap. Nah, jadi itu seperti itu ya teman-teman. Jadi ada tadi sudah ya, itu ada macam-macam fungsi, ada 7 ya. Ya, ada 10 ya. Yaitu 1 konstanta, fungsi identitas, fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi kubik, fungsi polinomial, fungsi trigonometri, fungsi eksponensial, fungsi logaritmis natural, dan fungsi ganjil genap. Jadi itu ya teman-teman. Jadi tolong dipahami tentang macam-macam fungsi ya, biar teman-teman bisa tahu bentuk-bentuk dari fungsi itu. Baik teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang macam-macam fungsi, itu ada 10. Sekarang kita akan ke contoh soal, itu cara sketsa grafik fungsi ya teman-teman. Nah, contoh di sini ya, ingat tadi translasi fungsi ya, dimana Y sama dengan X kuadrat min 1. Nah, Y ya, X kuadrat digeser ke bawah sejauh 1 ya. Itu tadi sudah ada 1 sampai 5 ya translasinya. Yang nomor 2, Y sama dengan X min 1 kuadrat. Berarti Y X kuadrat ya digeser ke kanan sejauh 1. Ya, sudah ada di translasi tadi. Nomor 3, Y sama dengan min X kuadrat plus 2. Ya. 5X Y sama dengan min X kuadrat digeser ke atas sejauh 2. Ya. Untuk nomor 4, Y sama dengan X pangkat 3 min 2, berarti Y sama dengan X pangkat 3 ya, digeser ke bawah sejauh 2. Ya, jadi kita nyatakan dulu teman-teman, biar nanti untuk sketsa grafiknya gampang ya. Oke, sekarang nomor 5 ya, Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 1, dimana Y sama dengan, ya ini untuk pelengkap kuadrat ya teman-teman. Coba dibuka lagi buku SMA ya, tentang pelengkap kuadrat, dimana ini kita keluarkan ya kuadratnya. Jadi 4 kita bagi dengan 2, berarti 2 ya, X plus 2 dikuadratkan. Nah, kita uraikan, maka X plus 2 kuadrat, X kuadrat plus 4X plus 4. Nah, di sini yang diminta min 1. Nah, plus 4 dikurang atau ditambah berapa supaya menghasilkan min 1? Berarti kita kurang 5 ya, 4 kurang 5 kan min 1 ya. Di sini berarti Y sama dengan X plus 2 kuadrat min 5. Nah, di sini sudah ketahuan ya, berarti Y sama dengan X kuadrat digeser ke kiri sejauh 2 ya, ke bawah sejauh 5. Ini di translasi nomor 5 itu model modifikasi ya tadi ya, itu ya teman-teman. Nah, untuk nomor 6, Y sama dengan 3 min 2X min X kuadrat. Nah, di sini sama, ke pelengkap kuadrat juga kita keluarkan dulu ya. Ini 2 ya dibagi 2 1 ya. Kita keluarkan negatif ya, X plus 1 kuadrat. Kita uraikan ya, X kuadrat plus 2X plus 1. Nah, kita kalikan dulu, min X kuadrat min 2X min 1. Nah, 3 min 2X min 1 min 2X min 1. Nah, 3 min 2X min 1 min 2X min 1. Nah, 3 min 2X min 1 min 2X min 1. Nah, 3 min 2X min 1 min 2X min 1. Nah, 3 min 2X min 1 min 2X min 1. Nah, 3 min 2X min 1 min 2X min 1. Nah, 3 min 2X min 1 min 2X min 1. Nah, 3 min 2X min 1 min 2X min 1. Nah, 3 min 2X min 1 min 2X min 1. Nah, 3 min 2X min 1 min 2X min 1. Nah, 3 min 2X min 1 min 2X min 1. Nah, 3 min 2X min 1 min 2X min 1. Nah, 3 min 2X min 1 min 2X min 1. Nah, 3 min 2X min 1 min 2X min 1. Nah, 3 min 2X min 1 min 2X min 1. Nah, 3
min 1 ditambah berapa supaya menghasilkan 3 ya? Kita tambah dengan 4. Min 1 plus 4 3. Itu teman-teman ya. Jadi ketahuan di sini kita tambah dengan 4. Berarti min X ya digeser ke kiri sejauh 1, ke atas sejauh 4. Ya, itu ketahuan teman-teman. Jadi untuk menggambar atau sketsa grafik akan lebih mudah ketika kita sudah bisa menentukan ini. Baik, kita lanjut. Ya, ini untuk sketsa grafik ya teman-teman. Nah, di sini ya contoh tadi ya, berarti x kuadrat plus 1 ini ketahuan nomor 1. Berarti digeser ke bawah sejauh 1. Ya, berarti ini untuk fungsi kuadrat x kuadratnya, y-nya x kuadrat min 1 teman-teman. Sudah ketahuan jelas ya. Nah, untuk nomor 2 ya, berarti ini ya x ya digeser kemana? Ya, ke kanan sejauh 1. Ya, ini geser ke kanan sejauh 1. Ya, itu ya. Untuk nomor 3 ya di sini. Nah, min x kuadrat ingat tadi sudah di macam-macam fungsi ya. Nah, berarti sejauh ke atas ya, sejauh 2. Di 1 2. Tuh, bentuk grafiknya seperti ini. Nah, untuk nomor 4 ya x kuadrat min 2. Nah, itu kubik ya, fungsi kubik, jadi seperti ini. Nah, ini untuk fungsi x pangkat 3 min 2. Digeser ke kemana? Ke bawah sejauh 2. Ya, digeser ke bawah sejauh 2. Ya. Nah, untuk nomor 5 tadi sudah ketahuan ya. Untuk nomor 5 berarti ya ini ya, x kuadrat ya digeser ke kiri ya, ke kiri sejauh 2, ke bawah sejauh 5. Nih, tadi sudah dijelaskan di sebelumnya. Nomor 6 ya, ini berarti ini min x kuadrat ini ya. Nah, digeser kemana? Ke kiri ya, sejauh 1. Digeser ke mana? Ke plus 4 ya, digeser ke atas ya, sejauh 4. Jadi itu ya teman-teman, sudah jelas semuanya. Jadi untuk nomor 1 sampai nomor 6 sudah jelas sketsa grafiknya seperti ini. Ya, baik, silakan kalau sudah paham silakan dicatat. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke sistem koordinat kartesius ya. Nah, di mana ini sumbu x, sumbu y ya. Untuk garis px-nya ini ya, px berarti x2 min x1 ya, koma y2 min y1 ya. Nah, di Pitagoras ya kita sudah mempelajari juga, mungkin SMP sudah ya. Nah, untuk pq kuadrat sama dengan berarti ya PR dikurang QR kuadrat, PR kuadrat ditambah QR kuadrat. Nah, nanti kalau ditanyakan garis QR-nya berarti PQ kuadrat dikurang ya PR kuadrat ya, kebalikan ya, itu di Pitagoras. Nah, jarak antara P dan Q itu akar dari x2 min x1 kuadrat ditambah y2 min y1 kuadrat ya, untuk mencari jarak. Nah, ini untuk di Pitagoras sistem koordinat kartesius. Nah, untuk di persamaan garis lurus ya. Nah, nomor 1 y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 x2 min x1. Ya, di persamaannya itu ax plus by plus c sama dengan 0. Ya, untuk nomor 2 ya, untuk mencari y min y1 sama dengan y2 min y1 per x2 min x1 dikali x min x1. Ya, jadi M atau gradien kemiringannya berarti di Y2 min Y1 per X2 min X1. Itu untuk gradien garis ya, kemiringannya. Baik, nomor 3 ya, Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ya, Y sama dengan MX. Ya, M dikali X MX, M dikali min X1 min MX1 plus Y1 ya, pindah ke sini. Berarti MX plus ya min MX1 plus Y1. Nomor 4 ya, di sini berarti Y sama dengan MX, ini nilai C-nya. Jadi C ya, min MX1 plus Y1 itu untuk C-nya teman-teman. Jadi itu ya untuk sistem koordinat kartesius dan persamaan garis lurus.
Baik, itu kalau sudah paham silakan dicatat dulu. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya ke kedudukan garis, dimana sini ya A garis L1 garis L2 L1 sejajar dengan L2, maka M1 sama dengan M2, gradiennya sama, berarti ini M1 M2 itu sama teman-teman, itu grafiknya. Untuk yang B ya, L1 tegak lurus terhadap L2. Nah, L1 tegak lurus L2, maka M1 dikali M2 sama dengan min 1, maka M1 sama dengan min 1 per M2 teman-teman. Ini ya M1 ya sama min 1 ya, M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, persamaan garis singgung ya, Y min Y1 sama dengan M1 kali X min X1, itu untuk yang sejajar. Nah, persamaan garis normal, Y min Y1 sama dengan min 1 per M2 kali X min X1, itu untuk yang tegak lurus ya. Yang pertama dilakukan adalah kita mencari gradien garisnya dulu, baru kita masukkan ke persamaan teman-teman. Baik, selanjutnya untuk persamaan lingkaran ya. Untuk persamaan lingkaran, nah, di sini A X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, berpusat di 0,0 berjari-jari di R. Ini 0,0 berjari-jari di R seperti ini ya. Nanti jari-jari ya berpusat di 0 B X, Y. Nah, untuk yang B ya, X min H kuadrat plus Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat, itu berpusat di H, K, berjari-jari di R. Nah, seperti ini teman-teman, di H berpusat di H, K. Tadi yang di atas berpusat di 0, sini berpusat di H, K ya. Nah, untuk persamaan umum ya, untuk persamaan umum garis lurus AX plus BY plus C sama dengan 0. Untuk persamaan umum lingkaran ya, AX kuadrat plus BY kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0. Nah, jadi ini ya untuk persamaan lingkaran teman-teman, itu berpusat di 0,0 dan berpusat di H, K. Baik, itu ya. Baik, tadi kita sudah membahas tentang persamaan garis lurus ya, persamaan lingkaran dan kedudukan garis. Nah, sekarang kita ke contoh soal ya teman-teman. Nah, 1, tentukan persamaan garis lurus, ini PGL, ini persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis 7x min 4y plus 8 sama dengan 0 yang melalui titik min 2,5 ya. Nomor 2, tentukan persamaan garis lurus yang tegak lurus dengan garis x plus 2y plus 6 sama dengan 0 yang melalui titik 1,3 ya. Ingat, nomor 1 itu persamaannya AX plus BY plus C sama dengan 0. Kalau BY ditanyakan min AX plus C ya, maka Y sama dengan min A per BX ya, min A per BX plus C. Itu nomor 1 ya, cara mencari Y-nya nanti. Nah, nomor 3, buktikan bahwa persamaan berikut adalah persamaan lingkaran X kuadrat plus 2X plus Y kuadrat min BY min 6 sama dengan 0. Tentukan pusat dan jari-jarinya. Baik, kita akan membahas ya. Nah, untuk nomor 1 ya, karena yang ditanya itu yang sejajar ya, jadi yang sejajar harus ingat teman-teman, maka apa ya, yang sejajar berarti M1 sama dengan M2. Ini persamaannya sudah ada ya, berarti 14Y min 7X plus 8 ya, di sini 7/14X plus 8/14. Berarti Y sama dengan 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 2 ya, X plus 8/14 ya, dimana Y sama dengan MX plus C, maka M-nya itu adalah 1/2 ya. Kita sudah ketemu M-nya, M1 nya sudah, karena Y1 sejajar dengan Y2, maka M1 itu sama dengan M2, dimana nilainya 1/2. Nah, sini adalah persamaan garis lurusnya melalui min 2,5, berarti Y, Y1 M2 dikali MX min X1. Nah, kita substitusikan, ini ingat ya, X1 ya, titiknya X1, Y1, X1 nya min 2, Y1 nya 5, berarti Y min 5 ya, M nya sudah ketemu M2, 1/2, X min X2 ya, ini ya. Nah, berarti kita kali ya, 1/2 dikali X, 1/2 X ya, 1/2 di ini ya, 1/2 dikali 2, ini plus ya, 1 ini plus 5 di sini ya, maka menjadi Y sama dengan 1/2
2 1/2x plus 6 ya, 1 ditambah 5. Maka diubah menjadi ya, sama-sama kita kalikan 2 teman-teman, supaya bisa menjadi x min 2y plus 12 sama dengan 0. Jadi persamaannya adalah x min 2y plus 12 sama dengan 0 teman-teman. Jadi itu ya untuk soal nomor 1 pertama yang kita lakukan adalah mencari gradiennya. Setelah ketemu gradien kita masukkan ke persamaan. Nah, seperti itu. Ya, nomor 2 ya, x plus 2y plus 6 sama dengan 0 melalui titik 1,3. Nah, itu tegak lurus ya, berarti M1 dikali M2 sama dengan min 1. Ya, tadi sudah, berarti 2y min ya, ini dibagi 2 ya, min 1/2x min 6 bagi 2 min 3. M1 sama dengan, berarti M gradien garisnya itu min 1/2. Karena 1 dan 2 itu tegak lurus, maka ya M2 sama dengan min 1 per M1 ya, sama dengan min 1 per min 1/2, itu 2 ya, seperti ini ya teman-teman. Min 1 per min 1/2 sama dengan min 1 dikali ini ya, 2 per min 2/1, maka 2 sini ya. Nah, sudah, kita masukkan ke persamaan ya, y1 sama dengan min 1 per M1, x min x1. Y1 nya berapa? 3. X1 nya berapa? 1. Kita substitusikan ya. Maka 2x ya, 2 dikali x 2x, 2 dikali min 2 dikali min 1 min 2 ini plus 3. Ya, maka persamaannya y sama dengan 2x ya, min 2 plus 3 itu plus 1. Maka 2x min y plus 1 sama dengan 0. Inilah persamaan yang dicari di nomor 2. Tegak lurus ya, ingat sama dengan yang sejajar, hanya dia membedakan di gradiennya ya, dan rumus persamaannya. Yang pertama itu sama karena kita cari gradiennya dulu, M-nya. Baik, itu ya, kalau sudah paham silakan dicatat. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke nomor 3 ya, pembahasan nomor 3 ya, dimana tadi ya, yang diminta adalah untuk menentukan titik pusat dan jari-jari. Nah, di sini ya, x kuadrat plus 2x plus y kuadrat min 6y min 6 sama dengan 0. Nah, x kuadrat plus 2x plus y kuadrat min 6y ya sama dengan 6 ya, dipindah ke sini. Nah, di sini kita uraikan ya, ini kita keluarkan pangkat x plus 1 kuadrat plus y min 3 kuadrat ya. Nah, di sini kita uraikan x kuadrat plus 2x plus 1. Di sini y kuadrat ya min 6y plus 9. Nah, ini kelebihan 1, ini kelebihan 9. Karena ruas kiri ini kelebihan 1, kelebihan 9, maka ruas kanan juga kita harus tambahkan 1 dengan 9. Ya, berarti 6 tambah 1 tambah 9 sama dengan 16. Ini kita uraikan dulu teman-teman ya. Nah, di sini x plus 1 kuadrat ini berpusat di H ya. Y min 3 kuadrat ini di K. Nah, untuk x plus 1 ya, berarti x-nya sama dengan min 1 ya, untuk H-nya. Sedangkan y min 3 sama dengan 0, y sama dengan 3, itu di K ya. Berarti jari-jarinya sini ya, r kuadrat sama dengan 16, berarti r itu sama dengan 4 ya, karena 4 kali 4 atau 4 pangkat 2 sama dengan 16. Berarti dapat disimpulkan bahwa persamaan lingkaran berpusat di min 1,3 dengan jari-jari r sama dengan 4. Jadi itu ya, pusatnya di min 1,3 di H, K ya, dan jari-jari r-nya di 4. Baik, itu ya untuk pembahasan 1-3 ya. Mudahan teman bisa memahami, teman-teman semua ya. Baik, di sini latihan soal ya, saya akan kirimkan di Classroom ya, dikumpulkan minggu depan. Nah, mudahan apa yang saya sudah sampaikan di bab 2 ini tentang fungsi dan grafik fungsi teman-teman sudah bisa memahami. Karena nanti kita akan adakan UTS itu untuk bab 1 dan bab 2, sistem bilangan real dan fungsi dan grafik fungsi. Mudahan teman-teman bisa memahami ya apa yang saya sudah sampaikan ya, bisa bermanfaat semuanya. Baik, terima kasih teman-teman.